Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza, NIM 352010-207, kelas IE 20C4. Dosen pengampu Bapak Agus Warno Eskom. Pertama-tama saya ingin mempresentasikan soal UTS dari matkul otomasi industri. Untuk soal nomor pertama, bagaimana konsep dari otomasi industri? Industri adalah sistematis kegiatan ekonomi yang bisa berhubungan dengan pembuatan jasa atau perdagangan. Sedangkan otomasi ialah seperangkat teknologi yang mengakibatkan operasi mesin dan sistem tanpa campur tangan manusia yang signifikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa otomasi industri adalah penggunaan mesin, sistem kontrol, dan teknologi informasi untuk mengoptimalkan hasil produksi dan pengiriman barang atau jasa. Otomasi industri sendiri punya keuntungan dan kerugiannya. Berikut di bawah ini keuntungan dan kerugian otomasi industri. Keuntungan otomasi industri. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Dua, untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Ketiga, untuk memigrasikan efek kekurangan tenaga kerja. Yang keempat, untuk mengurangi atau menghilangkan tugas-tugas manual. Yang kelima, untuk mengurangi risiko kecelakaan. Kerugian dari otomasi industri. Yang pertama, biaya awal yang lebih tinggi. Yang kedua, biaya perawatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, biaya usang atau depresiasi. Dan yang terakhir, menambah pengangguran. Soal nomor 2, jelaskan rangkaian listrik seri dan paralel beserta kekurangan dan kelebihannya. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Kelebihan rangkaian seri yaitu listrik yang disusun secara seri akan membutuhkan jumlah kabel pengantar yang lebih sedikit dibandingkan dengan rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Kekurangan rangkaian seri, apabila beban listrik dirangkai secara seri, misalnya beban listrik tersebut adalah lampu, maka apabila ada salah satu lampu putus akan membuat lampu yang lain juga ikut padam. Adapun kelebihan dari rangkaian paralel, jika beban listrik dirangkai secara paralel, maka tegangan listrik yang menuju ke masing-masing beban adalah sama besar dengan tegangan sumber, sehingga apabila beberapa lampu dengan daya sama dirangkai secara paralel terhadap sumber tegangan, maka lampu-lampu tersebut akan menyala sama terang. Rangkaian paralel sendiri mempunyai kekurangan, yaitu apabila beban listrik yang disusun secara paralel memiliki tahanan yang berbeda dengan arus listrik yang mengalir ke masing-masing beban kelistrikan, menjadi tidak sama besar. Nomor 3, pada tiap bulan kita melakukan pembayaran listrik. Bagaimana kita menghitung beberapa rupiah atau penggunaan listrik tersebut? Langkah yang pertama, yaitu harus tahu dulu golongan tarif listrik yang ada di rumah. Kemudian setelah tahu golongan listriknya, ketahui perabotan mana saja yang memang menyedot listrik. Berikut ini adalah contoh-contohnya. 7 lampu dengan daya 30 watt, 1 unit AC 1 PK dengan 750 watt, 1 unit LED TV 43 in dengan daya 50 watt. Cara menghitungnya itu dengan biaya listrik Anda perlu merubah satuan watt menjadi kilowatt per hour atau kWh. Caranya adalah dengan membagi jumlah penggunaan daya dengan 1000 atau 20.950 rupiah dibagi 1000 sama dengan 20,9 kWh. Angka inilah yang kemudian bisa Anda gunakan untuk menghitung perkiraan biaya listrik harian di rumah. Dengan cara mengalikan dengan tarif dasar listrik sesuai golongan yang Anda pakai di rumah. Jika tarif listrik dasar listrik Anda adalah 1.352 per kWh,
maka cukup mengalihkan dengan 20,95 kWh dengan 1352 kWh sehingga ditemukan hasil 28.324,4 rupiah. Untuk menghitung perkiraan biaya listrik dalam sebulan, maka tinggal mengalihkan dengan 30, yaitu 28.324,4 dikali 30. Hasilnya adalah Rp449.732. Nomor 4, apakah energi bisa diperbarui ataukah tidak bisa diperbarui? Jawabannya bisa. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber yang tidak ada akhirnya alias tidak habis-habis, sehingga bisa diisi ulang dari waktu ke waktu. Sumber energi ini sifatnya adalah berkelanjutan, melimpah, dan lebih ramah lingkungan. Contoh dari sumber energi yang diperbarui adalah sinar matahari, angin, panas bumi, dan energi biomasa. Berbeda dengan sumber energi yang tak dapat diperbarui, sumber energi yang dapat diperbarui tidak memiliki batas kadaluarsa. Namun sayangnya penggunaan sumber energi ini masih belum terlalu populer. Sebagian besar konsumsi energi ini berbagai di negara di dunia masih menggunakan sumber energi berbasis fosil seperti minyak, gas alam, dan batu bara. Jelaskan mengenai transformator, cara kerjanya, fungsinya, dan kegunaannya. Transformator, sering disebut pula dengan trafo, adalah perangkat listrik pasif yang mentransfer energi listrik dari satu rangkaian listrik ke yang lain, atau beberapa rangkaian. Cara kerjanya ialah cara seperti perputaran tegangan arus bolak-balik atau AC. Lebih detailnya tentang cara kerja ini, ketika lilitan primer dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik, maka menimbulkan perubahan arus listrik pada lilitan primer yang mempengaruhi medan magnet. Medan magnet yang telah berubah ini semakin diperkuat dengan adanya inti besi, dan inti besi tersebut mengantarkan ke lilitan sekunder. Hal ini akan mengakibatkan timbulnya gegel induksi pada masing-masing ujung lilitan sekunder. Fungsi dari transformator ialah rangkaian kontrol, rangkaian pengatur frekuensi, distribusi, dan transmisi listrik. Kegunaannya dapat menyalurkan energi listrik ke tegangan tinggi atau biasa disebut step up, dan menurunkan tegangan arus listrik atau biasa disebut step down. Nomor 6. Jelaskan konsep dari sistem proteksi dalam otomasi industri. Sistem proteksi adalah suatu sistem pengaman terhadap peralatan listrik yang diakibatkan adanya gangguan teknis, gangguan alam, kesalahan operasi, dan penyebab lainnya. Sistem proteksi merupakan pengaman listrik pada sistem listrik yang terpasang pada sistem distribusi tenaga listrik, transformator tenaga, transmisi tenaga listrik, dan generator listrik yang dipergunakan untuk mengamankan sistem tenaga listrik dari gangguan listrik atau beban lebih. Dengan cara memisahkan bagian sistem dengan tenaga listrik yang terganggu. Nomor 7, jelaskan bagaimana cara membaca nilai gelang pada resistor 6 warna dan berikan contohnya. Cara membaca nilainya itu sama dengan resistor 5 warna. Hanya pada resistor 6 warna ada penambahan koefisien suhu pada pita ke-6. Coba bisa diperhatikan gambar di bawah ini. Ada pita ke-1, pita ke-2, pita ke-3, pita ke-4, pita ke-5, dan pita ke-6. Seperti resistor 5 warna, pita ke-1, ke-2, dan ke-3 adalah nilai resistansinya. Pita ke-4 adalah jumlah 0 yang digabungkan dengan nilai dari pita ke-1, ke-2, dan ke-3. Pita ke-5 adalah untuk nilai toleransinya. Tapi ada satu lagi, untuk pita ke-6 merupakan koefisien suhu. Dan juga bisa diperhatikan tabel resistor 6 warna di bawah ini. Contoh resistor 6 warna dengan warna kuning, ungu, hijau, merah, coklat, merah. Maka nilai resistornya adalah pita pertama
atau pita ke-1 kuning sama dengan 4, pita kedua ungu sama dengan 7, pita ketiga hijau sama dengan 5, pita keempat merah sama dengan 100, pita kelima coklat sama dengan 1%, dan pita keenam merah sama dengan 100 ppm. Berarti nilai resistornya tersebut adalah 475 dikali 100 sama dengan 47.500 atau 47,5 ohm dengan toleransi 1% dan koefisien suhu sebesar 100 ppm. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.